Kamu pikir AI itu cuma buat ngedit foto atau bantu cari lagu? Ternyata AI udah ada sejak tahun 1950-an. Dan sekarang bisa ngelakuin hal-hal gila yang gak masuk akal. Dari ramalan cuaca sampai bikin puisi. Ini dia 10 fakta AI yang wajib kamu tahu. Lo pernah mikir gak sih, kenapa AI sekarang kayak bisa ngelakuin semua hal? Dari bikin gambar yang estetik banget, nulis artikel, sampai bantu ngerjain PR, semua bisa. Tapi tunggu dulu, AI itu bukan teknologi baru loh. Fakta menariknya, AI udah ada sejak tahun 1950-an. Yap, lebih tua dari internet, bahkan mungkin lebih tua dari orang tua lo. Jadi, gini ceritanya. Tahun 1950, Alan Turing, seorang ilmuwan komputer asal Inggris, ngusulin ide yang dikenal sebagai Turing Test. Intinya, kalau lo ngobrol sama mesin, dan lo nggak bisa bedain itu manusia atau robot, berarti mesinnya udah punya kecerdasan. Dari sinilah, dunia mulai penasaran. Bisa nggak sih kita bikin mesin yang mikir kayak manusia? Fast forward ke sekarang, AI udah jadi bagian dari hidup kita. Tapi tahu nggak, AI bukan cuma soal robot-robotan di film sci-fi. Di balik layar, AI punya banyak sisi unik dan agak mind-blowing. Misalnya, lo tahu nggak, AI bisa bantu deteksi penyakit lebih cepat daripada dokter manusia. Di bidang kesehatan, AI bisa menganalisis ribuan gambar medis dalam hitungan detik. Bahkan ada sistem AI yang bisa prediksi kanker paru-paru jauh sebelum gejalanya muncul. Masih belum kaget? Nih, yang satu ini agak serem. AI juga dipakai buat sistem pengawasan. Di beberapa negara, teknologi face recognition udah jadi bagian dari keamanan publik. Tapi, sisi gelapnya, ini juga bisa ngancam privasi. Bayangin aja, setiap lo jalan di tempat umum, ada kamera yang tahu lo siapa, lo lagi ngapain, dan kemana tujuan lo. Serem tapi keren juga kan? Sekarang kita geser dikit ke dunia seni. Lo pernah lihat karya seni? Atau musik yang dibikin AI? Nggak main-main loh. AI bisa bikin lagu yang emosional, lukisan ala Van Gogh, bahkan nulis puisi yang dalam banget. Padahal, dulu banyak yang bilang seni itu cuma bisa diciptakan oleh manusia karena butuh perasaan. Tapi ternyata mesin juga bisa belajar rasa. Nah, ini yang sering dilewatkan orang. AI juga berperan besar dalam cuaca dan lingkungan. Lo sering dapat notifikasi perakiraan hujan di HP, itu kerjaan AI juga. Sistem AI bisa ngolah data dari satelit dan sensor cuaca buat prediksi yang lebih akurat. Bahkan, ada yang dikembangin buat mendeteksi potensi bencana alam. Jadi, bukan cuma mikirin teknologi tinggi, AI juga bantu nyelamatin nyawa. Dan ini dia fakta yang agak out of the box. AI sekarang bisa nyari jodoh. Aplikasi dating banyak banget yang pakai algoritma AI buat nyocokin orang berdasarkan kebiasaan, minat, bahkan gaya chatting. Jadi kalau lo pernah nemu match yang klik banget, bisa jadi itu hasil kerja keras AI, bukan takdir doang bro. Tapi tentu aja, dengan semua kecanggihannya, AI tetap punya tantangan. Salah satunya adalah bias data. Kalau data yang dia pelajari udah berat sebelah, maka hasilnya juga bisa nggak adil. Misalnya dalam rekrutmen kerja, kalau datanya lebih banyak milih kandidat laki-laki, AI bisa jadi milih kandidat berdasarkan bias itu. Makanya, penting banget untuk terus ngejaga supaya AI tetap netral dan transparan.
Menariknya, AI juga bisa bantu pendidikan, jadi lebih inklusif. Bayangin, anak-anak di pelosok yang sulit akses sekolah bisa belajar lewat platform AI yang bisa menyesuaikan materi sesuai kebutuhan mereka. Belajar nggak lagi satu arah, tapi interaktif dan personal banget, kayak punya tutor pribadi 24 jam seminggu. Dan terakhir, ini yang paling bikin mikir. AI bukan cuma ngelakuin hal yang disuruh, tapi sekarang bisa bikin keputusan sendiri berdasarkan data. Ini disebut sebagai machine learning dan bahkan deep learning. Artinya, AI belajar dari pengalaman. Makin banyak data yang dia dapat, makin pinter dia. Pertanyaannya, sampai kapan manusia masih lebih unggul? Jadi, apakah AI akan gantikan manusia sepenuhnya? Belum tentu. Tapi yang pasti, kita harus siap hidup berdampingan sama mereka mesin yang nggak tidur, nggak capek, dan terus belajar tanpa henti. Jadi, lo tim mana? AI bantu hidup kita atau tim AI bikin takut? Jelasin alasannya di kolom komentar.